Jamaah, Yeay. oh jamaah, Yeay. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tepuk tangannya dong. Masih semangat untuk belajar di Islam itu indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema apa iya dia jodohku. Dan pagi hari ini ada bintang tamu, pasangan yang viral yang insya Allah menjadi jodoh juga, sehidup sesurga juga. Ini masya Allah loh ini ya. Aduh, ada Kamil dan Fitria 11 tahun gak ketemu setelah KKN, kuliah kerja nyata, akhirnya ketemu lagi, menikah jadi jodoh dan sekarang ada di sini di Islam itu indah, masya Allah. Kepo deh, pengen lihat ada foto-fotonya gak sih? Ada ya di sini ya nih. Oh ini, aduh, Ya ini Allah. Kamil, ini sama Fitria. Iya. Ya Allah, ini Lagi di lapangan. daerah. Dia. Di daerahnya ya Allah itu 2011. Lu masih di keteknya kami. Masih di keteknya, sekarang sudah di pelukannya, masya Ya. Allah. Ada lagi nggak fotonya? Coba. Ya. Wah Allah. Ini Mas lagi ngapain nih? Ini lagi main. Fitria yang mana? Yang pakai baju belang. Oh, kirain yang kuning udah pegang-pegang pipi aja. Cie, yang pakai Itu baju- teman-teman. Itu teman-teman. Iya. Mereka juga dapat jodoh juga nggak? Yang satu sudah menikah. Sama yang Alhamdulillah. KKN juga? Bukan. Oh enggak ya. Kirain KKN-nya sekaligus mencari jodoh di situ, enggak ya? Waktu itu masuk angin ya. Kenapa? Kenapa musuh? Oh, udah minyak. Perhatiin aja lagi. Ya Allah. Teh Fitria, Iya. mumpung lagi ada di Islam itu indah nih, ada yang mau ditanyain nggak sama guru-guru kita nih? Ada. Ada mau nanya sama siapa? Silakan. Saya mau nanya ke Ustazah Romlah. Ustazah, kan kita itu gak pernah nyangka ya sama jodoh kita. Sama Mas Kamil terutama ya saya. Sebenarnya dalam Islam itu ada gak sih sinyal-sinyal seseorang tuh sudah menjadi jodoh gitu dengan kita? Sinyal Mas Sony. Ya, dulu ngerasa ada sinyal nggak? Dulu sinyalnya masih redup. Oh gitu ada sinyal-sinyalnya nggak tuh Ustazah Ya, Romlah? Masya Allah ya Rahman ya Karim. Silakan Ustazah. Iya makasih Mas Sony. Masya Allah tabarakallah. Pemirsa Islam itu indah dimanapun ada berada. Masya Allah. Pada pagi hari ini kita bahas tentang apa iya sih dia jodohku. Masya Allah. Tadi ditanyakan oleh Adinda Fitri atau Kansa, Masya Allah, bahwa sebetulnya ada nggak sih bahwa ketika dia jodohku, Allah sudah memberikan sinyal bahwa dia adalah jodohku. Kira-kira ibu yang di sini dulu waktu ketemu suami, kira-kira ada sinyal nggak Bu? Hah? Masya Ada Allah. sinyal. Gak punya HP. Oh nggak punya HP dulu. Ya, di dalam Islam pun ada sinyal-sinyal yang Allah berikan ketika dia akan bakal jadi jodohku. Contoh tadi AA Kamil bilang ketika KKN, Masya Allah dia udah lihat itu Kansa, ini anak ini kayaknya masa depan saya nih. Ya Allah. Nah itu kan sudah sinyal bahwa apa? Sudah ada gretak kalau bahasa kitanya, udah ada nges, udah klik kayaknya nanti ini masa depan saya. Walaupun pada saat itu sinyalnya masih redup. Nah itu sudah Allah berikan sinyal. Mungkin Allah sudah hadirkan di dalam hatinya bahwa nanti dia adalah masa depan saya. Yang kedua, itu bisa Allah berikan sinyal kepada kita bahwa dia adalah jodohku. Ketika kita berada di samping dia, kita akan merasa nyaman, tenang, damai, enak banget, nyambung istilahnya. Karena apa? Allah mengatakan di dalam surat Ar-Rum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min azwajikum. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Bahwa sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan kita berpasangan, yang mana pasangan itu litaskunu, ada rasa nyaman, ada rasa tenang, ada rasa damai. Jadi kalau kita di samping dia sudah tenang nih, enak nih, adem nih, itu insya Allah sinyal bahwa dia adalah jodoh kita. Maka ini yang sedang mencari jodoh, tadi ketika kita mohon maaf kenal seseorang, apalagi sudah pertama ketemu, kita sudah ada geretak, lalu kita kayaknya enak banget, nyambung ngomong sama dia, adem kayaknya, tenang sama dia, insya Allah itu adalah sinyal dari Allah, dia adalah jodohku. Dan yang ketiga,
Allah berikan sinyal kepadanya ketika apa? Satu ini nih, satu sefrekuensi. Aduh, frekuensi. Frekuensi. Masya Allah. Satu apa? Satu irama. Sifatnya kayaknya mohon maaf sama, dan juga apa? Kebiasaannya sama enak, mohon maaf mungkin sama-sama suka kajian, sama-sama suka hadir di majlis taklim, sama-sama suka sholat berjamaah dan sebagainya. Itu dia nyambung satu frekuensi. Nah itu salah satu sinyal bahwa dia adalah jodohku. Mas Sony dulu bagaimana? Sama begitu juga, baru Sama ketemu Fairis. nyaman juga Ya gitu. Allah, alhamdulillah. Jodoh insya Allah. Mudah-mudahan Amin. akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustazah Romla, tepuk tangannya dong, Masya Allah. Nyaman ya dulu ya, sampai sekarang ya makin nyaman ya. Oh iya dong. Tadi kan Ustazah Romla bahas sefrekuensi. Ustaz Syam, caranya biar Belibet ya? Sefrekuensi. Frekuensi. Kan biasanya berlibat tuh satu lana ya. Caranya biar sefrekuensi gimana? Karena terkesan kayak ada orang tuh kayak memaksakan jodohnya gitu. Mungkin contohnya ya, ada yang pasangannya tidak beriman, akhirnya jadi berantem sama orang tuanya, jadi cekcok gitu kan. Nah aku pengen tahu, di Al-Quran ada nggak surat yang sebenarnya sudah menjelaskan kalau Allah tuh sudah menegur orang-orang yang memaksakan jodohnya gitu. Oh baik. Frekuensi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, jamaah yang ada di rumah silahkan dibuka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221. Dan janganlah kalian wahai laki-laki menikahi wanita-wanita yang musyrik, yang tidak beriman sebelum mereka beriman. Karena sesungguhnya wanita yang berstatus budak tapi beriman itu lebih baik daripada wanita mulia tapi dia musyrik. Wanita dengan kedudukan tinggi tapi dia musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Maka subhanallah, jikalau kita mengambil pelajaran dari ayat ini, buat jamaah sekalian yang ada di rumah, jamaah milenial yang sedang menyaksikan Islam itu indah, carilah yang sefrekuensi tadi katanya. Yang sefrekuensi yang bagaimana sih? Kalau bahasa agamanya sekufu, subhanallah. Jangankan beda iman, beda suku aja sudah ribet. Jangankan beda iman, beda bahasa saja sudah ribet. Kalau bahasa sekarang love language, beda love language-nya saja sudah ribet. Yang satu senangnya disentuh, yang satu senangnya dengan kata-kata romantis. Kalau yang satu tidak suka dengan kata-kata romantis, itu saja sudah bisa jadi pertengkaran. Apalagi kalau beda keimanan. Kalau memang mau carilah yang sekufu. Yang misalnya anak senja nih. Anak senja, usahakan cari senja yang beriman. Apa? Suka ngopi-ngopi pas senja, yang ngopi-ngopinya pada saat buka puasa.
Bukan satu pengen ngopi buka puasa, satu pengennya ngopi di gunung. Jauh, nggak ketemu. Jadi cari sefrekuensi, tapi frekuensinya mengarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, frekuensi yang mengarahkan kepada ridhonya Allah Subhanahu. Masya Allah. Jadi bukan hanya sefrekuensi doang, tapi yang mengarah kepada Allah itu yang paling penting ya. Betul, iya dong. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Mas Sony. Tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Ada yang mau nanya nih. Siap-siap ya, udah dikasih tau kan tadi gerakannya ya. Yuk kita masuk yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Gak apa-apa, masih malu-malu, nanti pasti udah heboh sendiri, lihat aja ya. Siapa yang mau nanya kira-kira, angkat tangan, boleh bintang tamu ya? Boleh. Boleh nanya kamu ya, tadi kan istri sudah nanya. Sekarang kamu, Mas Kamil, apa? AA Kamil, mau nanya sama siapa? Sama Pak Ustadz. Oke. Oh langsung boleh, Oh, mau iya. nanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana ya menekan ego, kemauan dan juga emosi ketika kita mendapatkan jodoh yang beda jauh umurnya? Bagus tuh pertanyaannya Ustaz. Jadi gini, kalau beda usia sudah dipraktekkan oleh Rasulullah. Dikala beliau masih muda menikahi sosok wanita yang lebih tua dari beliau. Kemudian beliau tua di usia 50-an, 51 tahun menikahi wanita yang lebih muda darinya, yakni Bunda Aisyah. Jadi sebenarnya gini, untuk menekan ego, tempatkanlah posisi kita. Kalau kita yang lebih tua, maka kita mengayomi. Ya, kita memaafkan, kita melindungi, dan dari sini kita bisa belajar ketika kita beda usia harus ada sudut sudut pandang yang berbeda dan kita harus pengertian. Kembali lagi, apa? Adanya pengertian. Ya. Pengertian. Jadi ketika Nabi menikahi Khadijah, dapat pengalaman dari Siti Khadijah. Siti Khadijah kan pembaca kitab, Taurat, kita sabur, beliau Injil tahu beliau. Jadi termasuk mendapatkan. Lalu ketika Nabi menikahi sosok wanita lebih muda, Aisyah kan Iya. ingatannya kuat. Ingatannya kuat. Beda usianya 42 tahun ya kalau nggak salah ya. Bedanya 10. Udah berapa tahun? 10 tahun. Ustazah Romla boleh dong dilanjutin. Ya, suami istri kan di dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, bahwa yang namanya istri adalah pakaian untuk suami, suami adalah pakaian untuk istri. Artinya suami istri itu saling melengkapi. Tadi kalau AA Kamil yang usianya jauh lebih di atas daripada istri tercinta, ya tadi kata Ustadz Maulana, kita posisikan diri kita seperti dia. Yang dipraktekkan oleh Rasulullah, nggak usah jauh-jauh lah. Rasulullah bagaimana menghadapi, menyikapi istrinya yang lebih muda, Siti Aisyah, ya seperti mungkin sekarang, Masya Allah, beliau walau usianya sudah 50 tahun, beliau apa? Di dalam riwayat, beliau apa? Lari-lari dengan Aisyah. Walaupun beliau usia sudah 50 tahun kurang lebih, Aisyah masih muda, masih belasan tahun. Lari-lari, bermain-main. Karena ketika beliau masak, karena orang Arab makannya roti, tepung, dia main apa? Usap-usapan tepung di mukanya. Itu adalah salah satu, Masya Allah, bentuk bagaimana Rasulullah bisa memposisikan dirinya, bagaimana beliau bisa masuk dalam kehidupan Aisyah yang usianya jauh lebih muda daripada beliau. Jadi seperti itu, nggak usah jauh-jauh. Kita contohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baca-baca bagaimana perilaku Rasulullah dengan istri yang lebih muda. Masya Allah. Terima kasih Ustazah Romla. Terima kasih Kamil sudah bertanya. Jamaah juga jangan kemana-mana. Setelah ini pembahasan kita akan semakin menarik sekali lagi ya. Tetap di Islam itu indah. Nggak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.